Francisco Guidotti, yang merupakan mantan teknisi Marc Marquez di kelas 125 dan Moto2, menyoroti cedera diplopia pemilik 6 gelar juara dunia MotoGP tersebut. Cedera gangguan penglihatan itu menurut Francisco Guidotti berpotensi mengganggu Marc Marquez kembali balapan. Marc Marquez memang menjadi sosok yang diharapkan pulih sebelum kompetisi MotoGP 2022 berjalan. Pasalnya dia merupakan rival berat bagi pembalap lain dalam memperebutkan gelar juara dunia MotoGP. Menepinya Marquez juga akan mengulangi situasi yang sama seperti tahun lalu. Saat itu, dia absen dari balapan karena cedera patah lengan tangan kanan. Cedera itu bahkan membuat Marquez naik meja operasi sebanyak 3 kali. Dia baru diizinkan balapan lagi pada seri ketiga MotoGP 2021. Meski sudah mengalami peningkatan dari cedera lengan, kecelakaan terjadi lagi jelang balapan kedua di Portugal. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut awalnya mengalami gegar otak. Namun setelah diperiksa lebih lanjut Marc Marquez dinyatakan diplopia. Dengan kejadian ini, Honda tidak bisa menggunakan jasa Marc Marquez pada 2 balapan terakhir di MotoGP 2021. Mereka bahkan harus bersabar lagi menunggu Marquez pulih dari cedera yang lebih serius dari kondisi lengannya. Guidotti juga berharap yang terbaik dari kondisi mantan pembalap asuhannya. Dia ingin Marquez bisa pulih dari cedera diplopia. Dia juga meyakini bahwa Marquez menjadi salah satu sosok yang memiliki peran penting di kejuaraan. Sehingga jika tak ada Marquez di kejuaraan akan menjadi kerugian besar bagi MotoGP ke depan. Seorang pembalap yang telah memenangkan 6 gelar juara dunia dalam 8 tahun terakhir masih menjadi referensi, ucap Guidotti, dikutip dari motosan.es. Dan kehilangan dia akan menjadi kerugian besar bagi seluruh kejuaraan. Saya berharap dia bisa mengatasi masalahnya, demikian kata Guidotti. Semenjak ditinggal oleh manajer tim, Davide Brivio, pengembangan tim Suzuki terbilang sangat lambat. Bahkan, di musim MotoGP 2021 Suzuki GSX-R tidak mampu memberikan kemenangan apapun kepada mantan juara dunia Joan Mir dan Alex Rins. Project leader tim Suzuki X-Star, Shinichi Sahara menerima pukulan telak itu. Tahun lalu, kami mendapatkan gelar pembalap dan juga gelar tim. Dibandingkan dengan saat itu, ini adalah musim yang sangat sulit bagi kami, ucap Shinichi Sahara. Kami mengalami masa-masa sulit di pertengahan musim, seperti di paruh pertama musim karena perangkat Holesot di motor sudah dimiliki pabrikan lain selama beberapa waktu, tambahnya, dikutip laman Corse di Moto. Masalah utama tetap pada sesi kualifikasi, di mana 2 pembalapnya dipaksa berjuang untuk menaikkan posisi saat balapan. Suzuki menderita di kualifikasi dan ini membuat kami kehilangan hasil balapan. Saya pikir kami sudah mulai menghadapinya untuk tahun depan dan kami akan bisa berjuang untuk podium, yakin Shinichi Sahara. Sahara menutupi sebagian besar tugas mantan manajer Davide Brivio. Sementara itu, Davide Brivio masih terikat kontrak 1 tahun dengan Alpine di Formula One. Tidak menutup kemungkinan dia akan memperpanjang kontrak untuk tahun-tahun mendatang. Bagaimanapun, perpisahan Brivio sangat merugikan Suzuki. Terlambatnya pengembangan GSX-R adalah tanda yang jelas bahwa ada yang tidak beres di departemen teknis Suzuki. Menurut beberapa gosip yang beredar, tim asal Jepang itu akan segera meresmikan nama pengganti Brivio, yaitu Pere Riba, yang merupakan kepala tim atau kru chief Jonathan Rea di World Superbike. Pria asal Spanyol itu pernah membalap di MotoGP dan di World Superbike serta Supersport World Cup. Dirinya pensiun pada 2007 dan menjadi test rider Kawasaki, hingga ia menjadi chief engineer pada 2010, bekerja dengan Joan Lascores, Loris Bas, hingga sebagai kru chief bersama Jonathan Rea saat ini. Franco Morbidelli, memulai MotoGP musim 2021 bersama tim satelit Yamaha, Petronas SRT, dan mengakhirinya sebagai pembalap skuad utama pabrikan Iwata. Namun tahun ini berjalan sangat sulit untuknya. Terlepas dari cedera lutut yang dialaminya, Morbidelli harus mengendarai motor model yang lebih lama daripada pembalap Yamaha lainnya yang mendapatkan M1 Spec 2020 dan 2021. Menurut Managing Director Yamaha Motor Racing Lin Jarvis,
penundaan teknis yang dialami rider Italia itu membuatnya kesulitan di awal kejuaraan, di mana ia cuma meraih podium ketiga di Grand Prix Spanyol. Musim Franco tidak seperti apa yang diinginkannya dan kami harapkan. Tahun lalu dia berada di peringkat kedua, dia menjalani musim yang hebat pada 2020, bersaing dengan Joan Mir sampai akhir kejuaraan. Dia membalap dengan sangat baik dan menang 3 kali, ujar Lin Jarvis dilansir Motosan. Tahun ini, akibat pandemi, dia memulai dengan motor spek 2019. Keputusan itu diambil pada pertengahan tahun lalu. Jadi itu dimulai dengan defisit teknis karena motor 2019 secara umum tetap seperti tahun lalu. Sedangkan motor 2021, spek 2020 yang telah diperbarui, sudah banyak mengalami peningkatan. Dan saya pikir standar semua motor pabrikan sudah pasti naik. Ini juga yang membuat Franco Morbidelli mendapatkan masalah pada musim 2021, Jarvis menambahkan. Situasi makin rumit bagi Morbidelli setelah dirinya harus melewatkan 5 balapan akibat cedera lutut kiri yang didapatnya saat latihan. Ia comeback dalam GP San Marino sebagai pembalap tim pabrikan Yamaha. Sang rider pun mendapatkan M1 spek 2021 warisan Maverick Vinales yang hengkang dan lalu merapat ke Aprilia. Namun ia butuh waktu adaptasi, tak hanya dengan motor, melainkan juga kondisi yang belum fit. Dalam 5 balapan terakhir menggeber motor versi teranyar, Morbidelli belum mampu memaksimalkannya. Pencapaian terbaik yang diraihnya dengan M1 2021 adalah posisi ke-11 dalam Grand Prix Valencia. Franco Morbidelli menutup kejuaraan di peringkat ke-17 setelah menjadi runner-up tahun lalu.